ekonomi kerakyatan terus menjadi prioritas dari berbagai daerah pendengar ya, dari pusat sampai ke daerah-daerah. Dan salah satu terobosan terbaru adalah pendirian Koperasi Merah Putih di tingkat desa dan juga kelurahan. Dan untuk langkah ini bertujuan memperkuat struktur ekonomi masyarakat dari bawah, mendorong produktivitas dan juga membuka akses pembiayaan hingga pasar bagi pelaku usaha kecil dan juga menengah. Dan pendengar, untuk pagi hari ini kita akan mendengarkan penjelasan langsung begitu ya dari Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Manggarai Timur, Pak Franciscus Petrosina, sudah di ujung telepon bersama RRI terkait dengan progres pembentukan koperasi ini dan juga harapan depannya. Informasi dan inspirasi Satu. Pak Frans, selamat pagi. Selamat pagi. Baik, Pak Frans, ini terkait dengan terbentuknya pengurus begitu ya dari Koperasi Merah Putih yang ada di Manggarai di berbagai desa dan juga kelurahan. Apakah semua desa di Kabupaten Manggarai Timur ini sudah mendirikan Koperasi Merah Putih atau sudah terbentuk begitu, Pak Frans? Baik, terima kasih banyak. Jadi untuk pembentukan Koperasi Merah Putih untuk Kabupaten Manggarai Timur, sejumlah 176 desa dan kelurahan, 159 desa dan 17 kelurahan. Semuanya sudah berbadan hukum dan pengurus sudah terbentuk semua. Oke. Baik. Nah, ini keren begitu ya, progresnya ini luar biasa, sudah terbentuk di 176 apa 79 ya Pak ya? 76. 76 Koperasi Merah Putih terbentuk dan sampai dengan saat ini juga kepengurusan juga sudah terbentuk ya. Nah, ini prosesnya seperti apa ini Pak Frans untuk pengurusan Koperasi Merah Putih ini? Ya, memang proses awalnya ini karena ini adalah sebuah gerakan nasional. Jadi kita instansi terkait, ya, Pemda Manggarai Timur melakukan sosialisasi yang berkaitan dengan program Pak Presiden, program Pak Prabowo untuk membentuk Koperasi Merah Putih di seluruh desa yang ada di Manggarai Timur. Jadi kita lakukan sosialisasi dan sekaligus melakukan pembentukan badan pengurus dan pengawas dari setiap koperasi setiap desa. Oke, dalam satu koperasi ini berapa banyak kepengurusan begitu yang ada di dalamnya? Ya, pengurusnya itu 5 orang dan pengawasnya 3 orang. Dan itu dari masyarakat desa sendiri begitu ya? Untuk pengurus itu seluruhnya dari masyarakat sendiri. Tentu harapan kita adalah orang-orang yang berpendidikan bagus, mengerti koperasi, itu yang menjadi badan pengurus. 5 orang. Sedangkan untuk badan pengawasan ada 2 orang dari masyarakat biasa dan secara ex officio kepala pengawasnya dipimpin oleh kepala desa maupun lurah. Berarti total ada 7 orang begitu ya? Ya, ada 7. Yang masuk dalam pengurus. 8 orang. Oh, 8 orang. Oke. Baik. Bapak, apakah ada kriteria khusus begitu yang sudah disiapkan untuk memilih pengurus-pengurus dalam Koperasi Merah Putih ini, Bapak? Ya, memang untuk pengurus dan pengawas di setiap Koperasi Merah Putih ini dipilih langsung oleh masyarakat, ya, oleh anggota. Tidak ada intervensi dari dinas maupun pemerintah daerah. Oke. Baik. Dan sudah dikukuhkankah semuanya? Untuk secara nasional, hari ini jam 9.30 rencananya akan Zoom dengan Pak Presiden Prabowo. Oke. Semua wajib ikut begitu ya Pak? Secara nasional.
Oke, nah setelah terpilih kemudian ya, dilantik begitu ya, pengurus-pengurus ini diambil sumpah dan juga janji, apakah nantinya akan ada pelatihan-pelatihan yang diberikan, karena ini notabene adalah masyarakat begitu ya di desa-desa tersebut. Memang untuk sementara, Mm-mm. karena ini dalam tahun berjalan, Ya. jadi untuk anggaran pendidikan dan pelatihan untuk pengurus dan pengawas ini belum. Hmm. Tentunya itu pasti dilaksanakan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, untuk menyiapkan dana untuk pendidikan dan pelatihan bagi pengurus dan Iya. pengawas koperasi yang sudah terbentuk. Dan rencananya ini kapan beroperasi? Koperasi Merah Putih Kadis? Nanti kita lihat perkembangan sebentar, Mm-mm. tetapi secara nasional itu tanggal 12 Juli ini itu adalah hari ulang tahun koperasi nasional. Mm-mm. Sehingga dalam program Pak Prabowo bahwa launchingnya tanggal 12 Juli 2025, ya, beberapa hari yang lalu. Iya, iya. Tetapi kita pada hari ini diundang secara khusus dari pusat lewat Zoom untuk melakukan mendengar apa yang disampaikan oleh Pak Presiden berkaitan dengan Koperasi Merah Putih ke depan. Zoom ini terpusat daerah atau boleh diikuti oleh masing-masing pengurus desa-desanya begitu? Zoom ini memang bisa diikuti oleh seluruh desa yang ada di Kabupaten Manggarai Timur, karena dia tidak terikat, karena diharapkan supaya mereka juga memantau dan memahami kira-kira program Koperasi Merah Putih ini ke depan ini seperti apa. Begitu secara teknisnya maupun petunjuk ke pelaksanaannya. Ya. Pak Frans, apa target utama terkait dengan pendirian Koperasi Merah Putih ini untuk masyarakat di desa dan juga kelurahan? Memang ini sesuai target kita, bahkan itu menjadi target nasional. Tentu di setiap desa di seluruh Indonesia, lebih khusus di Manggarai Timur nanti ada perkembangan atau pertumbuhan ekonomi di sana. Nah, karena uang yang beredar akan beredar di setiap desa, sehingga ke depan pertumbuhan ekonomi setiap desa itu tergantung potensi desanya dengan dana yang ada dan dikelola oleh koperasi untuk pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat. Oke, baik. Pak Kadis masih dengarkan kami? Masih Oke, siap. baik. Nah, ini Pak Kadis dalam proses pendirian Koperasi Merah Putih ini, kemudian Pak Kadis dan juga teman-teman turun ke desa-desa memberikan edukasi begitu ya, sosialisasi kepada masyarakat. Nah, ini tantangan yang dihadapi seperti apa Pak Kadis? Ya, memang tantangannya pertama sekali bahwa masyarakat ini mereka merasa bahwa hal ini hal baru, ya, hal baru, karena koperasi kita yang koperasi yang istilah saya koperasi mandiri yang didirikan ini sudah cukup banyak juga di Manggarai Timur, ya. Tetapi ini koperasi yang dicanangkan oleh pemerintah, Iya. sehingga mereka juga, ya, dalam hal ini memang itu menjadi kesulitan mereka karena memang seperti sifatnya mendadak. Tetapi setelah kita memberikan berbagai macam penjelasan, mereka memahami bahwa ini ada niat baik dari pemerintah pusat untuk masyarakat-masyarakat kita di wilayah Manggarai Timur. Untuk kantornya sendiri ini seperti apa nih Pak? Karena urusnya sudah ada nih. Memang dalam penyampaian, ya, di media sosial oleh Presiden Prabowo maupun di dalam petunjuk-petunjuk teknik sementara, istilah saya, itu memang kantornya nanti akan dibangun, ya, akan dibangun nanti oleh koperasi yang bersangkutan. Untuk sementara waktu, kalau memang
kantor koperasinya belum dibangun, tentu bisa dimanfaatkan kantor-kantor desa yang memang mungkin digunakan sebagian ruangannya atau fasilitas pemerintah yang mungkin tidak ditempati untuk bisa ditempati oleh Koperasi Merah Putih setiap desa. Apa yang membedakan Koperasi Merah Putih ini dengan koperasi mandiri lainnya begitu Pak Kadis? Ya, sebenarnya tidak ada perbedaan. Pada dasar tidak ada perbedaan. Ya. Cuma koperasi mandiri ini adalah koperasi yang terbentuk memang oleh masyarakat itu sendiri dengan kriteria mereka harus mengikuti anggaran, tentu ada anggaran dasar, anggaran rumah tangga, yaitu ada simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela lainnya. Nah, memang sistem ini juga akan muncul di Koperasi Merah Putih. Oh, ya. Tetapi Koperasi Merah Putih ini usahanya berbagai macam jenis. Sedangkan koperasi mandiri ini dia lebih cenderung ke koperasi simpan pinjam, ya, simpan pinjam. Sedangkan Koperasi Merah Putih nanti ada dia punya jenis usaha simpan pinjam, ada jenis usahanya nanti penjualan sembako, ada kegiatan lain untuk penjualan obat-obat kesehatan, ya, apotik desa istilahnya. Juga ada pelayanan, itu rencananya ke depan ada pelayanan seperti klinik desa. Dan masih banyak usaha-usaha lainnya, bisa mereka sebagai pengedar pupuk, ya. Kalau selama ini pupuk itu terpusat pada terpusat pada penyalur saja, nanti ini nanti akan didistribusikan langsung oleh Koperasi Merah Putih. Jadi itu juga menjadi pekerjaan mereka ke depan, sehingga tidak ada lagi nanti hambatan-hambatan yang berkait dengan pupuk untuk masyarakat petani. Karena kita tahu bahwa masyarakat Manggarai Timur ini adalah sebagian besar adalah penduduknya adalah petani. Oke, berarti ini benar-benar menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di daerah tersebut begitu ya, sehingga ini cukup membantu masyarakat selain perekonomian dan juga kebutuhan-kebutuhan lainnya begitu Pak Kadis ya. Oke, Pak Kadis, apa pesan Anda yang terakhir nih, pesan dan juga harapan Anda kepada masyarakat melalui pendirian Koperasi Merah Putih ini? Ya, harapan saya kepada masyarakat Manggarai Timur, manfaatkan peluang yang bagus ini dari pemerintah dan kelola uang yang ada di koperasi sebaik-baiknya, sehingga ada perubahan atau peningkatan atau pertumbuhan ekonomi setiap rumah tangga yang ada di desa tersebut. Oke, baik, terima kasih Bapak untuk waktunya bersama RRI ND. Sukses untuk kegiatan hari ini, lancar untuk Zoom-nya bersama pengurus-pengurus Koperasi Merah Putih di Manggarai Timur. Terima kasih. Ya, kami juga menyampaikan banyak terima kasih kepada RRI ND yang telah mewawancarai kami, sehingga semua masyarakat yang ada di Manggarai Timur maupun di seluruh NTT bisa mendengar suara kami dari Manggarai Timur. Baik, terima kasih Bapak. Terima kasih. Selamat pagi.